Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang ukuran pusat data tunggal. Ini masih dasar-dasar pada mata kuliah statistika dasar. Jadi lanjutan kemarin masih tentang ukuran pusat data tunggal. Hari ini kita membahas kuartil, varian, dan simpangan baku. Baik, kuartil ini pengertian menurut Sudijono tahun 2006 pada halaman 112. Kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Itu masing-masing sebesar seperempat N. N itu nanti data statistik atau data skor yang akan jumlah banyaknya data ya. Nah, jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil karena nanti dibagi 4, yaitu kuartil pertama, ada kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Baik, untuk memahami pengertian ini kita akan melihat dari contoh-contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama sekali untuk memudahkan kita pemahaman tentang kuartil, kita akan mensimulasikan dalam bentuk sebuah diagram atau gambar ya. Nah, jadi ini ada semacam luas, kita anggaplah urutan. Jadi warna kuning ini, persegi panjang ini saya misalkan ini adalah data yang berurut dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Jadi kita simulasikan bagaimana kita memahami untuk pembagian 4 bagian tadi ya. Jadi datanya kita urutkan dari terkecil sampai terbesar dulu, kita urutkan, kemudian baru kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini seperempat bagian pertama, kemudian seperempat bagian kedua, selanjutnya seperempat bagian ketiga, dan seperempat bagian keempat. Nah, jadi ya kalau data sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, agar kita bisa menentukan mana letak kuartil pertama, di situ dia, jadi antara bagian perempat, batasnya itu adalah kuartil pertama, dan yang kedua, batasnya kedua dan selanjutnya itu di tengah, itu maka kuartil kedua, dan selanjutnya ini kuartil ketiga. Jadi data yang kita urutkan kemudian kita bagi 4 dan kita punya batasan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi ini batasan-batasannya seperti yang ditunjukkan di gambar atas ini ya. Nah, selanjutnya mari kita pahami contoh soalnya seperti ini. Data ada kita urutkan dari terkecil 2 sampai 9. Ini datanya berjumlah kalau saya coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi kita punya data yang diurutkan 11 data, yaitu N-nya 11 banyaknya. Nah, maka kita bisa menentukan berarti kalau seperti ini diurutkan, itu kuartil pertama letaknya karena dia batasnya 2, kita bagi 4 bagian seperti gambar di atas ini, maka bisa kita tentukan ini berarti 3 ini merupakan kuartil pertama. Nah, selanjutnya kita akan bagi lagi karena sama besar, kuartil keduanya letaknya pada 6, dan satu lagi kita bagi lagi menjadi 8. Jadi ada kuartil pertama itu pada angka 3, kuartil kedua itu pada angka 6, dan kuartil 3 itu pada angka 8. Kenapa seperti itu? Seperti tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita membaginya menjadi 4 bagian sama besar. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini datanya kebetulan memang datanya ganjil 11. Nanti bagaimana kalau datanya genap? Nah, jadi kan kita harus menggunakan rumus untuk mudah berhitungkan. Cuman kalau secara gambar kita membaginya seperti tadi, jadi 4 bagian sehingga kita bisa menentukan kuartil pertama itu di 3, kuartil kedua di 6, dan kuartil ketiga di 8. Baik, ini kita sebut kuartil pertama itu adalah kuartil bawah, untuk kuartil kedua itu kita sebut kuartil tengah, dan untuk kuartil ketiga itu kita sebut kuartil atas. Jadi seperti ini pembagian kuartil secara view atau gambar-gambar untuk memudahkan pemahaman kita. Baik, rumus kuartil untuk memudahkan kita menghitung tanpa harus membagi atau tanpa harus menggambarkan, karena misalnya datanya sudah ribuan atau jutaan, maka kita lebih menggunakan agar cepat menggunakan rumus. Nah, untuk kuartil bawah itu rumusnya K1 ini, K1 sama dengan seperempat N ditambah 1 ini berdasarkan dengan pembagian tadi, maka seperempat. Untuk kuartil tengah, karena ada letak di tengah, berarti K2-nya adalah setengah N ditambah 1. N ini jumlah data tadi,
Nah, kuartil atas itu K3, itu rumusnya 3/4 N ditambah 1. Artinya sudah sisi bagian atas ini di bagian 3/4-nya. Baik, kita masuk contoh dengan jumlah data ganjil. Ini untuk memudahkan kita menghitung daripada membuktikan yang tadi lah. Tadi kan kita bagikan sehingga kebetulan angkanya bisa kita tentukan berdasarkan pembagian data secara kuartil tadi. Nah, ini kita akan menggunakan rumus. Nah, sama seperti tadi datanya kita contohkan tersebar ada 11. N-nya diketahui 11, jadi kalau dihitung total semua jumlah data itu ada 11. Selanjutnya kita mencari kuartil pertama. Nah, kita memasukkan rumus tadi 1/4 N ditambah 1. Kita tinggal menggantikan N-nya dengan angka 11. Jadi sudah diketahui ini N-nya 11, kita tinggal menggantikan N-nya menjadi 11. Nah, selanjutnya kita tinggal 11 ditambah 1 12. Jadi dalam matematik ini harus diperhatikan bahwa kalau dalam kurung kurawal itu duluan yang dikerjakan, jangan dikalikan dengan di luar baru dijumlahkan, tapi jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Jadi 11 ditambah 1 12 baru kita kalikan dengan 1/4 sehingga dapat 12/4 dan hasilnya 3. Nah, 3 ini harus dipastikan bahwa ini bukan angka nilai itu. Artinya kuartil pertama itu letaknya di baris ketiga. Jadi dia menunjukkan bahwa posisi kuartil ketiga itu pada angka yang datanya ketiga, bukan nilainya ya, tapi data posisinya ketiga. Jadi bisa kita tentukan. Kebetulan ini benar-benar angkanya 3. Bisa jadi nanti kalau misalnya urutan itu puluhan, bisa jadi dia data ketiga hasilnya adalah puluhan. Nah, jadi kebetulan di sini memang angkanya 3 dan ini artinya ini menunjukkan bahwa posisinya adalah angka ke-1, kedua, ketiga. Nah, seperti itu kita pemahaman untuk hasil dari K1-nya ya. Selanjutnya kita masuk ke rumus K2. Nah, untuk K2, ini sama N-nya tinggal kita ganti 11. Kemudian kita cuma dikalikan setengah ya. Kalau yang K1 tadi 1/4, kali ini kita kalikan setengah rumus K2. Nah, untuk kuartil kedua berarti setengah dikali dengan 11 tambah 1 itu dikalikan 12. Hasilnya adalah 12/2, hasilnya 6. Nah, ini juga posisi yang menyatakan kuartil kedua itu adalah pada data yang ke-6. Jadi bisa kita hitung. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya K2 adalah 6. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan data pada K3. Jadi K3 kita hitung sama seperti ini rumusnya 3/4 per N ditambah 1. Sehingga N-nya kita ganti 11. 11 berarti 3/4 dikali 12. Ketiganya itu adalah 9. Artinya kuartil ketiga letaknya itu pada posisi angka yang ke-9. Coba kita hitung. Sebentar, saya ambil warna hijau. Oke. 1, udah testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga kita memperoleh hasilnya adalah 8. Jadi K1 itu posisinya ketiga angka 3, K2 itu posisi datanya pada yang ke-6 itu adalah angka 6, dan K3 itu kuartil ketiga, posisi datanya pada yang ke-9 itu angka 8. Nah, ini kesimpulan untuk contoh menggunakan rumus. Nah, bagaimana dengan contoh data jumlah genap? Kita akan menghitungkannya. Jadi contoh dengan jumlah data genap, kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus yang sama. Ini kita contohkan, kita akan tambahkan data satu lagi atau kita kurangi. Nah, ini jumlah N-nya 12, jadi tadi saya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini data tersebar ada 12 data, sehingga kita akan menghitung di mana letak kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, seperti itu kita menggunakan rumusnya, yang untuk K1 1/4 N ditambah 1, N yang kita ganti dengan 12, berarti 1/4 dikali 13. Kemudian 13/4 hasilnya adalah 3,25. Berarti K1 itu letaknya di antara nilai 3 dan nilai 4. Karena kan 3,25 itu antara nilai 3 dan posisi keempat. Ada posisi ketiga dan posisi keempat. Di tengah, di antara ini ada posisi yang 3,25. Berarti kesimpulannya kita harus menghitung dia letaknya antara data ketiga dan data keempat. Nah, jadi mohon dicermati. Maksud dari 3,25 ini adalah letak antara
data yang berada di posisi ketiga dan 4. Oke, kita hitung berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti antara nilai 3 dan nilai 4 itu ada angka 1 dan angka 2. Nanti datanya letak pada 3 dan 4 itu 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk K2. K2 sama rumusnya 1/2 dikali N tambah 1. Kemudian N-nya kita ganti dengan 12 karena N tadi kita 12. Sehingga dapatlah 1/2 dikali 13 hasilnya adalah 6,5. Nah, sama seperti tadi kita akan menghitung berarti kalau 6,5 itu posisinya antara 6 dan 7. Berarti dia letak di tengah itu 6,5. Jika kita akan menghitung datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi posisinya di sini ya, 6 dan 7. Ya, kita tentukan berarti adalah 44. Oke, itu baru kita menentukan letak dulu. Kita belum mencari nilai kuartilnya, tapi kita menjadikan posisi letaknya. Letak kuartil 1 dan letak kuartil 2. Lalu kita menentukan letak kuartil 3. Nah, untuk K3 itu berarti rumus 3/4 N ditambah 1, N-nya kita ganti dengan 12, berarti 3/4 dikali dengan 13. Hasilnya adalah 39/4 yaitu 9,75. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kuartil ketiga itu letaknya di data ke-9 sampai dengan data ke-10. Kan menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di antara 6, 6. Nah, nilai 66 ya. Jadi skor yang 66 ini itu adalah merupakan untuk posisi K3. Jadi K1, K2, K3 sudah kita tahu posisinya sehingga kita akan menghitungnya berapakah nilai K1, nilai kuartil kedua, dan nilai kuartil ketiga dengan data tersebut. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa K1 itu 1 ditambah 2/2, karena kan kita mencarinya dengan mencari rata-rata antara 1 dan 2 ini. Nah, jadi kata dibilang tadi letaknya adalah di antara 1 dan 2. Jadi kita mau mencari berapakah nilainya di antara 1 dan 2 itu dengan menggunakan rumus rata-rata atau mean. Jadi kita masukkan ke satunya itu berarti 1 ditambah 2 dibagi 2. Karena ingat, kalau lupa silakan pelajari bagaimana cara menghitung nilai rata-rata atau X-bar. Nah, kemudian 1 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya adalah 3/2, berarti kuartil pertama memiliki nilai yaitu 1,5 dari data yang tersebar sebanyak 12 data tadi ya. Data ke-6. Baik, selanjutnya untuk K2, jadi kita ada dua ini dibilangnya tadi 4 dan 4. Kita harus mencari rata-ratanya, berarti 4 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 8/2 dan nilainya 4. Berarti nilai dari kuartil kedua dengan data tersebar tadi berarti adalah 4. Nah, untuk ketiga, K3-nya berarti kita akan menentukan nilai dari 6 dan 6 ini, yaitu kita akan mencari nilai rata-ratanya dengan cara 6 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya adalah 12/6 berarti 6. Jadi nilai rata-rata dari 6 dan 6 itu 6, sehingga kita simpulkan kuartil ketiga itu adalah memiliki nilai 6 dengan data yang tersebar. Jadi tahapan kita mencari kuartil, yang pertama kita menentukan dulu di mana letak kuartil pertama, kuartil kedua, ketiga dengan data-data yang tersebar. Setelah kita mengetahui karena data itu dari kecil terbesar, baru kita bisa mencari berapa nilai kuartil dari data tersebut, skor atau nilai tersebut. Jadi kalau contohnya ini adalah nilai ujian atau nilai skor, maka kita bisa mencari berarti nilai akhir atau kuartil pertama itu memiliki nilai pada 1,5, kuartil kedua itu pada nilai 4, dan kuartil ketiga itu pada nilai 6. Baik, itu untuk kuartil. Selanjutnya kita memasuki penjelasan tentang varian. Jadi varian, pengertian varian menurut Ibnu Hajar atau 2019 bukunya pada halaman 72, varian merupakan indeks pengukuran variabilitas yang melibatkan sebuah skor dalam kelompok, sehingga tidak hanya dipengaruhi oleh kedua skor yang berada di ujung penyebaran terbesar dan terkecil. Jadi varian ini adalah indeks ukuran variabilitas. Jadi banyak variabel, tapi dia tidak hanya melihat dari yang terkecil sampai terbesar saja. Jadi dia akan melihat penyebarannya dari semua, bukan hanya dari ujung-ujungnya, tapi per nilai-nilai antar rentang nilai-nilainya ya. Baik, untuk memahaminya kita akan melihat
rumusnya dulu sebelum kita menghitung contoh-contoh bagaimana mencari varian itu sendiri. Nah, rumus varian ini S pangkat 2, nah itu adalah S jika nanti ada rumus yang mengatakan S pangkat 2 itu berarti rumus varian. Berarti rumus varian ini adalah S kuadrat, itu mengatakan dianya merupakan varian nilainya ya. Itu sama dengan N ini adalah banyak data. Kalau seperti tadi kita contoh sebelumnya itu banyak data kita ada 11, ada 12 misalnya kan. Tapi nanti kita akan contohkan lagi. Nah, N ini adalah banyak data, kemudian akan kita kalikan dengan jumlah dari nilai X yang dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan jumlah X yang kemudian akan dipangkatkan per N dikali dengan N dikurang 1. Nah, kita harus mengetahui perbedaan antara sigma X kuadrat, ya ada perbedaan ya, antara sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi pemahamannya seperti ini. Sigma X kuadrat itu berarti adalah nilai X-nya dikuadratkan dulu, baru kemudian dijumlahkan. Nah, itu pemahaman dari sigma X kuadrat. Tapi, kalau sigma X totalnya itu dikuadratkan, berarti kita harus menjumlahkan dulu variabel nilai-nilai X-nya itu, kemudian baru kita pangkatkan atau kita kuadratkan. Jadi, mohon diperhatikan jangan salah dalam mencari nilai dari rumus varian ini. Nah, selanjutnya kita akan memahaminya dengan menggunakan contoh. Nah, ini contoh rumusnya saya tuliskan juga sudah di atas. Ya, apa namanya atas ya. Oke, itu ada tadi rumus tadi kita kopikan dulu biar jangan lupa rumusnya. Kemudian contoh variannya kita ada data. Ini tersebar dari 1 sampai 8 nilainya. Dan kita ketahui ini N-nya ada 12. Jadi kalau kita hitung N-nya memiliki 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nilai N12 ini sudah kita dapati. Sekarang kita tinggal mencari berapa X kuadrat dan berapa X yang dikuadratkan sigmanya itu ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan ini, baiknya kita menggunakan tabel. Kalau datanya tidak berurut, kita akan mengurutkan dulu lebih bagus dari yang terkecil sampai terbesar karena nanti melatih kita membuat tabel juga untuk tabel frekuensi ke depannya ya. Baik. Nah, untuk memudahkan kita dalam merumuskan ini, baiknya kita menggunakan tabel agar bisa memudahkan kita menulis, menghitung-menghitungnya. Nah, kalau nanti sudah bisa membuat tabel, saya sarankan juga menggunakan alat atau aplikasi yang memudahkan untuk menghitung terus varian. Kalau kalian sering menggunakan Microsoft Excel, itu yang data yang sering kita olah, yang menggunakan Excel boleh juga. Jadi, melatih kita membuatkan formula sehingga mengurangi error dalam kita menghitung manual. Baik, kita kembali lagi ke tabel ini. Jadi tabelnya ada 2 kolom, yaitu kolom X dan kolom X kuadrat. Yang pertama sekali, karena tuntutan rumus itu mengatakan kita harus mencari dulu sigma X-nya. Nah, ini ya sigma X-nya sebelum dikuadratkan, maka kita harus menghitung nilai X-nya dulu kita isi. Jadi kita isi 1 sampai 8, kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi dijumlahkan dari angka 1 ini sampai ke 8 ini, kemudian kita jumlahkan, maka kita dapat nilainya sama dengan 48. Nah, jadi setelah kita peroleh sigma X itu adalah 48, sudah menjawab untuk yang sigma X ini ya, sigma X. Oke, ini saya hapus ini, sorry, itu sigma X ini. Oke ya, nah, jadi kita sudah terjawab. Sekarang kita akan mencari berapa, sorry, ya, yang ini, sigma X-nya sudah kita dapat itu 48. Oke, kembali. Nah, sekarang kita akan mencari supaya bisa menjawab X kuadratnya berapa, kemudian baru kita jumlahkan agar kita mendapatkan sigma X kuadrat ini sama dengan ini. Ya, kita akan coba mencarinya. Nah, selanjutnya berarti kita akan mengkuadratkan dari angka 1. Sebelahnya, sisinya. Jadi kita kuadratkan semua, kita menggunakan rumus. 1 dikuadratkan 1 terus sampai dengan 8 dikuadratkan itu hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan, maka kita memperoleh nilai yaitu 258. Sehingga bisa kita kembalikan ke rumus. Oke, kita masukkan ke rumusnya. 12 adalah N sama dengan 12. Oke, ini dia 12. Kemudian 258 itu kita ambil X kuadratnya karena di sini rumusnya X kuadrat. Sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat itu ada 258. Selanjutnya kita tambah. Ini X kuadrat sigmanya itu adalah 48. Oke, ini dia. Sigma X itu adalah 48.
Karena rumusnya sigma pangkat 2, maka 48 ini kita pangkat 2 kan. Kemudian N 12 kurang 1 ya, seperti itu. Nah, ini baru kadang mohon diperhatikan kita agar tidak salah memasukkan rumusnya. Jangan nanti 48 dikali 12 ditambah 258 di pangkat 2 ini kita salah menggunakan rumus. Jadi mohon dicermati pengertian dari X sigma X kuadrat atau sigma X dikuadratkan. Nah, itu beda penulisan dalam pemahaman rumus ya. Baik, selanjutnya kita kalikan saja ini dengan matematik, berarti 12 kali 258 hasilnya 3096. 48 kuadrat hasilnya 2304. Kemudian kita bagi dengan 12 dikali 11. Maka hasil total dari varian adalah 40,9. Oke, varian kita sudah dapatkan. Maka kita akan lanjutkan untuk mencari simpangan baku. Karena para ahli statistik dulu mengatakan bahwa variabelnya varian berarti ada data nilai lain yang disebut dengan simpangan baku, yaitu akar dari varian ini. Baik, kita akan mencari simpangan baku, kita lanjutkan dari varian tadi. Jadi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian, sehingga dapat dihitung dengan rumus S itu sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi kan varian, jadi kita akarkan variannya. Sehingga kalau kita langsung memasukkan ke rumusnya, jadi rumus varian tadi berarti S ini simpangan baku adalah akar dari N sigma X kuadrat ditambahkan dengan sigma X yang dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Baik, kalau kita masukkan ke contoh soal, maka kita bisa langsung saja memasukkan tadi ya. Tadi kita sudah ingat, varian kita sudah dapat tadi. Sebelumnya kan kita sudah dapat menghitung bahwa varian kita adalah 40,9. Makanya kita langsung bisa menghitung simpangan baku langsung dengan penggunaan akar. Jadi simpangan bakunya adalah akar dari 40,9 dan didapati bahwa simpangan baku adalah hasilnya 6,39. Nah, simpangan baku ini seperti tadi itu mengatakan dia melihat berapa besar simpangan antara data masing-masing sebaran ya. Jadi misalnya kalau ditanya 6,9 berarti kalau semakin besar maka simpangan yang terjadi antara variabilitas data itu semakin besar caranya. Tapi kalau misalnya semakin kecil berarti nilai rata-rata misalnya nilai anak-anaknya itu semuanya 50, antara 40, 30, 40, 30. Nah, ini maka simpangan bakunya agak kecil. Tapi kalau sebaran data itu mulai dari 30, 40, 50, terus ada yang sampai 80, ini maka akan memiliki simpangan baku yang besar. Tapi untuk memudah pemahaman ini, adik-adik mahasiswa coba nanti silakan membuat sebaran data yang sederhana saja, kemudian coba dihitung-hitung. Data yang sebaran yang kecil, artinya dari antara range misalnya nilai 40 sampai 30 coba, maka akan memiliki simpangan baku yang kecil. Tapi kalau dari 30 sampai ada yang dapat di 80 sebarannya banyak, maka nilainya juga simpangan baku tersebut akan memperoleh hasil nilai yang besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita akan diskusikan di singkat tentang pembelajaran mata kuliah ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.